Sayang, Feng Xiao Xiao. Halo. Lu Xiao Xiao, kamu di mana? Di mana? Tentu saja di ruang rapat. Sedang membantu kalian siaran langsung. Ah, apa? Lu Xiao Xiao, kamu gila. Kerja nggak serius. Pengen kena denda ya. Aneh ya Pak Xiao. Yang nggak kerja. Kayaknya kamu deh. Hahaha. Xiao Xiao, cepat matikan ini ya. Aku cuma sesaat tergoda aja. Dah APA, ngomong di rumah aja yuk ayo. Pergi sana. Lu Xiao Xiao, aku udah minta maaf. Jangan keterlaluan ya. Brengsek kasih muka ya. Kamu ngapain? Lu Xiao Xiao, ini proyek resort. Grup Chaoyan. Proyek bernilai miliaran. Kamu. Dulu tanpa bantuanku, perusahaan bisa berdiri. Proyek ini tanpa aku yang nego. Kamu bisa dapat. Kamu siapa? Berani selingkuh. Aku kasih tahu, urusan ini belum selesai. Berhenti. Lu Xiao Xiao. Sekarang ambil proyek ini. Kembalikan seperti semula. Kalau tidak, aku buat kamu di Beijing. Nggak bisa kerja lagi. Xiaoming, kamu ancam aku. Hahaha. Lu Xiao Xiao. Aku mengaku. Kamu memang punya bakat. Tapi jangan lupa. Dirut perusahaan adalah aku. Bukan kamu. Kalian masih diam saja apa? Cepat bubar. Hati-hati aku pecat kalian semua. Hah, Xiao Xiao. Nah gitu dong. Kedepannya, banyak berbuat baik untuk perusahaan. ingat. Aku yang memecatmu. Lu Xiao Xiao. Kamu tunggu saja. Aku serius. Kalau kamu bisa dapat kerja di Beijing, aku ganti nama ikut kamu. Saat kami melakukan background check, mantan atasanmu bilang kamu sering bolos tanpa alasan. Kami tidak bisa menerimamu. Perusahaan kami juga tidak ingin bermusuhan dengan grup Highline. Silakan kamu pulang saja. Jangan ganggu aku lagi. Lu Zhao Zhao. Benar-benar dia. Bu ibu tidak perlu khawatir. Segera aku bantu ibu. Bawa menantu pulang. Menantu siapa? Ai Jinian. Semoga semuanya lancar. Manajer Lu. Tidak menyangka statusmu yang mulia. Bisa merendahkan diri. Wawancara magang. Hah. Bisa ketemu kamu di sini. Seharusnya aku lihat kalender dulu. Marah banget. Hari ini sial. Cari kerja ketemu mantan pacar. Ah, tidak. Mantan pacar lama. Aduh. Wah, sepertinya dia sama seperti aku. Pacaran 3 tahun terus putus. Lu Zhao Zhao. Masa berlaku pacarmu? Cuma 3 tahun ya. Kalau udah kedaluarsa langsung ganti. Satu putus karena keluar negeri. Satu selingkuh. Kalian berdua sama-sama nggak benar. Sekarang aku udah lulusan luar negeri. Berarti aku udah bener dong. Lulusan luar negeri. Lebih cocok disebut kura-kura raksasa. Keluar negeri buat belajar. Habisin puluhan juta Bali. Tetap aja harus interview buat magang. Nggak lebih baik dari aku. Dia ini. Nganggap aku magang ya? Kamu lulusan Harvard ya? Wah, kebetulan banget. Kita satu alma mater. Pernah nanganin proyek 3 miliar ya? Kebetulan aku punya klien yang nilainya puluhan miliar. Nanti kita sering-sering diskusi ya. Boleh. Pendidikan tinggi. Proyek miliaran. Apa aku bisa keterima ya? Aku bakal bikin kamu nggak bisa kerja dimanapun di Beijing. Brengsek, tunggu aja. Fu Jinyan. Ayo kita kerja sama. Kerja sama apa?
Ini ide yang kamu pikirkan hari ini. Supaya kita berdua bisa keterima. Betul. Kerja itu kayak perang. Orang lain yang kurang cerdas aja. Ehem. Interview mulai. Silahkan masuk. Fu, katanya ada rapat ya. Kenapa datang sendiri untuk wawancara? Fuzong. Ya benar. Itu Fuzong. Kamu pura-pura bagus ya. Langsung bungkam orang pertama. Rapat pagi ini dibatalkan. Lalu, yang wawancara hari ini, wawancaranya juga diganti jadi saya. Ya Fuzong. Jangan tunjukkan identitas saya di depannya. Cepat pergi. Dia juga tidak diwawancara ya. Orang seperti dia yang penampilannya tidak rapi. Bagaimana bisa masuk perusahaan kita? Ya benar. Itu semangatnya. Harvard University. Kualifikasi yang bagus. Tapi yang kita cari adalah yang punya pengalaman kerja. Silahkan pulang. Nyonya, apakah Anda bisa menerima perusahaan kami? Tapi tanpa uang lembur 996. Ya, perusahaan penghisap darah. Terlalu gemuk. Jantungnya tidak baik. Lembur bisa mati. Terlalu kurus. Gula darah rendah. Mudah sakit. Haha, selesai. Selanjutnya, cuma perlu serahkan resume kita ke pewawancara yang sebenarnya. Kita bisa langsung diterima. Fu Jinyan, cepat terima kasih pada saya. Kamu lihat apa? Itu yang dilihat pewawancara. Perkenalkan kembali. Saya adalah pewawancara hari ini. Fu Jinyan. Ternyata Anda adalah pewawancara terkenal dari grup Chaoyan. Bos, aku salah. Maafkan aku. Lihatlah, kita kan sahabat sejak kecil. Lihatlah, kita pernah pacaran. Lepaskan aku dong. Aduh. Kali ini aku benar-benar tidak punya cara lain. Kalau Chaoyan juga menolakku, aku benar-benar. Aku tidak bilang aku tidak akan merekrutmu. Jadi maksudmu? Jadilah asisten pribadiku. Kau menyuruhku bekerja di bawahmu. Lu Zhao Zhao. Kau tidak akan kecewa dengan posisi yang disediakan oleh manajer Fu untukmu. Baik. Besok aku pasti datang tepat waktu. Baik, sampai jumpa besok. Dadah adik. Fu Jinyan. Hari ini ada satu hal terakhir. Mulai hari ini, semua orang di grup harus memanggilku manajer Fu. Mengerti? Ini kenapa? Lakukan saja. Selama ini kamu harus bekerja keras untuk sementara mengambil alih posisi direktur. Ya. Seberat itukah jadi asistenku? Kenapa belum datang? Lu Xiao. Katakan, kamu sembunyikan dokumen proyek di mana? Berikan padaku. Ini hasil kerjaku. Jangan pernah berpikir aku tidak akan memberikannya padamu, mengerti? Wanita, jangan paksa aku bertindak. Diponselkan. Berikan padaku. Kamu aduh. Hahaha. Posisi ini bagus. Ayo coba bilang keju. Lu Xiao kamu. Hah. Pak. Menghasut. Sengaja melukai orang. Ditahan 10 hari. Denda 500. Kamu siapa? Saya manajer Fu dari grup Chaoyan. Ini asisten saya. Lu Xiao. Aku heran kenapa kamu bisa mengundurkan diri dengan begitu cepat. Ternyata sudah menggoda lelaki lain. Asisten manajer. Menurutku, jabatan ini, kamu dapatkan dengan tidur dengannya kan? Aku tidur dengannya? Mending kamu bunuh aku saja. Siapa yang tidak begitu? Aku dengan wanita ini. Tidak mungkin. HMPH. Xiaoming, cepat pergi sana. Kok kamu tidak punya malu sih? Kalau kamu ngomong begitu lagi, awas sarapanku muntah ke muka kamu. Boleh aku pergi?
Tapi kasih dulu dokumen proyeknya. Dasar tidak tahu malu. Tidak mau pergi ya? Satpam cepat, buang sampah ini. Jangan sampai merusak citra perusahaan. Lu Sao. Aku kasih tahu. Tanpa dokumen proyek ini tetap akan jadi milikku. Kamu tunggu saja. Jangan mimpi mau ambil proyek aku. Proyek resor itu milik kita kan? Jadi, memilih perusahaan mana yang akan, itu kita yang tentukan ya? Yan kecil. Bisakah kamu masukkan aku ke tim proyek itu? Aku benar-benar tidak ingin jadi hal yang baik diambil oleh anjing itu. Trik ini tidak berguna bagi saya. Kau baru asisten kecil. Kau pikir kau bisa masuk? Juga benar, Anda seorang manajer kecil. Bagaimana mungkin ada kota yang tepat? Aku berharap terlalu banyak. Sulit untuk menjadi kuat. Sebenarnya. Dan tidak ada jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Fujinian menghitung kamu. Hidup dengan saya. Mati cabul ini adalah hukuman. Kau akan membunuhku. Kau hanya melihat, juga mengambil buku proyek. Hidup bersama hanya. Tidur di satu kamar. Bukan tempat tidur. Dan Anda membuat telur yang diawetkan dan bubur daging tanpa lemak. Sangat lezat. Kemarin aku jadi adik laki-laki. Hari ini aku ingin berbohong padaku. Kau bermimpi. Sarapan sudah siap. Manajer Fu bisa makan langsung. Jam 7:30. Kalau tidak berangkat lagi, kau akan terlambat. Apa? Bukankah kamu pergi? Manajer. Tidak ada kehadiran. Proyek resort. Apa yang terjadi sekarang? Presiden Fu saat ini sedang dalam proses penawaran. Kerjasama tentatif dengan Haifeng Group. Tidak ada kontrak yang ditandatangani. Itu benar. Anda menarik Lu Zhao ke dalam tim proyek sebagai pengambil keputusan akhir. Nona Fu Lu memasuki perusahaan. Ini tidak cocok. Katakan saja perintah saya. Zhao. Aku baik banget sama orang dalam. Proyek bernilai ratusan juta. Tukar kamu masakin sarapan buat aku. Gak rugi kan? Asin banget. Lu Zhao. Kamu jahat lagi. Manajer Li, kamu cari aku. Mau kenalin. Ini CEO dari Haifeng Group, Xiaoming, dan juga partner proyek resort kita. CEO Xiao mau kenalin. Ini rekan kita. Nggak usah. Sudah kenal. Lu Zhao, aku bilangkan tanpa kamu. Proyek ini tetap jadi milikku. Lu Zhao, ngapain diam aja? Cepetan ambilin air buat CEO, Empire Air. Kamu tahu seleraku. Latte jangan terlalu panas. Juga jangan terlalu dingin. Cepetan. Apa? Mau dipecat selama masa magang? Oke. Manajer Lee. Dengar-dengar dari atas turun. Seseorang yang nentuin proyek. Gak bakal ada masalah kan? Kamu, santai aja. Orang yang nentuin ini. Cuma formalitas aja. Ya udah. Wah, kelihatan kesel banget. Kamu ini. Kalau tetap di Haifeng, proyek ini mungkin masih ada bagian kamu. Gak bakal sampai jadi magang. Sini ngambilin air. Aku lebih milih jadi anak buah Fujinian daripada jadi budak kamu. Benarkah? Maka manfaatkanlah manajer Fu kamu itu. Lagi Tiger dengannya. Tolong dia supaya menjadikanmu sebagai pengambil keputusan proyek dadakan. CEO Xiao, Anda sedang bercanda ya? Dia masih orang magang kecil saja. Mana ada kualifikasinya untuk mempengaruhi proyek ini? Halo, selamat siang. Halo Nona Lu, selamat siang. Manajer Fu akhirnya memutuskan proyek resort itu akan Anda yang menjadi pengambil keputusan akhir. Saya. Lalu apa saja?
tanggung jawab pengambil keputusan proyek ini. Bisakah memutuskan mitra kerjasamanya siapa? Manager Fu. Proyek bernilai ratusan juta saja. Mau di apapun, biarkan saja, tidak usah peduli. Tentu saja bisa. Anda sudah menjadi pengambil keputusan akhir. Proyeknya terserah Anda, dikerjakan atau tidak. Oh, begitu. Lu Zhao, kamu kesini untuk melayani saya, bukan untuk menelepon berlama-lama. Wah, besar sekali amarahmu. Kamu percaya tidak? Saya hanya perlu satu kalimat untuk membatalkan kerjasama dengan Chaoyan dan mengusirmu keluar perusahaan. Manajer Lee sudah bilang ke saya pagi ini. Memang akan ada pengambil keputusan proyek dadakan dari atas. Manajer Fu di belakangmu itu, sekalipun pengaruhnya besar, mana mungkin lebih besar dari pengambil keputusan proyek dadakan ini. Bagaimana kalau saya ini pengambil keputusan dadakan itu? Kamu. Siang bolong, jangan mimpi dulu deh. Bodoh yang suka hayalan. Tidak heran, harus menjual diri untuk masuk ke perusahaan ini. Apa yang kau lakukan? Tentu saja memecatmu. Kamu. Cepat ambil barang-barangmu. Pergi dari sini. Bukankah kamu sombong sebelumnya? Sekarang bahkan tidak bisa jadi magang. Masih bilang akan menamparku. Pergi mengemis di jalan sana. Camel, apa kamu percaya atau tidak aku? Apa? Lu Zhao sponsor emasmu datang. Kenapa tidak bermanja-manja padanya? Mohon agar dia tetap mempertahankanmu. Xiaoming. Apa kau tahu proyekmu sekarang? Siapa yang bertanggung jawab? Atasan sudah mengirim seseorang. Penanggung jawab proyek sudah ada. Kalian berdua ini kecil-kecil begini. Masih pura-pura hebat di sini. Sudahlah. Lagi pula kita tidak bisa melawan dia. Dipecat ya sudah dipecat. Manajer Fu, jangan hiraukan mereka. Ayo pergi makan. Tiba-tiba sangat baik padaku. Apalagi rencana busukmu? Kau tanyakan aku. Kalau bukan karena kau di belakang layar harus membantu memohon untukku, bagaimana mungkin aku mendapatkan posisi pengambil keputusan? Jin Yan, terima kasih, budi ini. Aku pasti akan membalasnya. Paman. Bisakah kau pinjamkan aku 3.000? Saat ini aku Bibi. Aku ingin pinjam sedikit. Jin Yan. Lu Zhao Zhao, apa maksudmu? Ini uang 3.000 yang aku dapat. Uang saku. Aku takut tidak bisa menabung. Kamu simpan dulu untukku. Kalau setelah lulus, aku tidak bisa dapat kerja. Kamu ambil lagi dan biayai aku ya. Aku tidak bisa pakai uangmu. Aku tidak mau dengar omonganmu. Dulu kamu lebih banyak membantuku. Sekarang aku akhirnya bisa membantumu. Kamu tunggu saja lihat. Di acara peluncuran aku pasti akan membuat mereka malu. Manajer Lee. Waktu penandatanganan hampir tiba. Kenapa pengambil keputusan proyek belum datang? Jangan buru-buru Pak Xiao. Aku terus mengejarnya. Tapi mereka tidak mau kasih tahu. Kontak pengambil keputusan proyek. Maaf membuat kalian menunggu. Lu Zhao. Bukannya dia sudah dipecat. Saya Pa Yang Barkantia Mesuk. Lu Zhao, aku kasih tahu. Aku bisa mengusirmu dari Grup Haifeng. Dan membuatmu tidak punya tempat di Beijing. Cepat pergi. Atau jangan salahkan aku. Pergi. Tapi tanpa aku, bagaimana acara peluncuran ini bisa dimulai? Kamu ngomong apa? Xiaoming, aku adalah orang yang kamu tunggu-tunggu. Pengambil keputusan proyek. Aku umumkan proyek grup Chaoyan. Dihentikan kerjasamanya. Xiaoming, kamu pulang saja ke tempat asalmu.
Lu Xiao, kamu gila. Aku adalah pengambil keputusan proyek. Proposal proyek dari grup Hai Feng dan proposal proyek awal sangat berbeda. Tidak hanya asal-asalan, tapi juga tidak mungkin dilaksanakan. Itu karena kamu merobek proposal proyek awal. Itu proyek yang aku kerjakan, kerjasama yang aku tangani. Bukan kamu tanpa aku. Kamu sama sekali tidak bisa menyelesaikan kerjasama ini. Lagi pula aku ulangi lagi. Aku adalah penanggung jawab proyek. Tidak mungkin, mutlak tidak mungkin. HMPH magang rendahan sepertimu. Mana mungkin bisa menjadi pengambil keputusan? Aku yakin pasti kamu tidak puas. Aku bisa memecatmu dengan satu kalimat. Mencuri kartu identitas kerja. Datang mengacaukan kerjasamaku dengan Chaoyan Group. Barang palsu. Berani-beraninya pamer kekuatan di Chaoyan Group. Lu Xiao, hari ini kamu benar-benar mati. Aku benar-benar penanggung jawab proyek. Selain satu kartu identitas kerja, yang siapapun bisa mencurinya. Apa ada orang lain yang bisa membuktikan? Presdir secara pribadi membuktikannya untuknya. Cukupkah? Presdir. Apa Anda Presdir? Manajer Fu, acara penandatanganan mereka mengintimidasi bawahanku. Manajer Fu. Aku. Manajer Fu, mengapa terlihat agak familiar? Benar. Andalah itu. Manajer Fu. Barson. Siapa yang membuat masalah? Mereka berdua, grup Hai Feng, menyuap manajer grup Chaoyan, melakukan tender ilegal benar adanya. Mulai hari ini, grup Chaoyan membatalkan kontrak kedua belah pihak. Ya benar. Manajer Fu. Tentang tender ilegal, aku bisa menjelaskannya. Kelompok Hai Feng tidak bersalah. Masalah ini, pasti mereka berdua yang ngomong sembarangan di sini. Sampai sekarang, masih berani menghina bawahan saya. Security. Dengarkan penjelasanku, Fu Zong. Lepaskan aku. Lu Xiao. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti denganmu. Manajer Li, mau kemana ini? Masalah hari ini belum jelas. Mau kabur kemana? Apa yang harus aku jelaskan? Xiaoming bisa bekerja sama denganmu. Menurutmu tidak ada masalah? Kamu. Lu Xiao. Meskipun hari ini kamu beruntung mendapat dukungan dari Fu Zong, lalu bagaimana? Aku kan manajer departemen. Kamu bisa apa dengan aku? Bagaimana? Bahkan kata-kata Fu Zong tidak kamu hiraukan. Aku. Masih belum minta maaf. Oh haha. Aku pergi ini berlebihan. Nenek. Aku tahu aku salah. Kamu. Anda mau memaafkan saya. Asalkan Anda tidak memecat saya. Apapun yang Anda minta saya lakukan. Tolong maafkan saya. Bagaimana? Orang ini setara denganmu. Fu Jinyan, bisa tidak? Kalau begitu, melihat manajer Li sangat ingin menebus kesalahan, mungkin lebih baik asisten kecilku mengadakan satu acara makan malam perayaan. Ayo, emangnya gue anak buah lo? Haha, tenang aja. Urusan ini serahkan aja ke gue. Gue pasti bakal selesain. Ayo semuanya, mari kita angkat gelas bersama untuk merayakan asisten resmi bergabung dengan Chaoyan. Dan juga selamat atas jabatannya sebagai manajer proyek resor kita. Ayo. Wah, manajer Li. Aduh, jangan panggil gue manajer dong. Gue cuma anak buah lo. Panggil aja gue Xiao Li. Ayo. Selamat ya asisten Lu. Gak nyangka, langsung jadi manajer. Terima kasih. Asisten Lu gak cuma cantik, tapi juga kompeten banget. Aduh, gue jadi iri nih. Asisten gue gak bisa minum, gue aja yang gantian. Aduh. Manajer Fu sama asisten Lu ada hubungan apa sih? Sampai mau gantian minum. Tahu banget ya kemampuan minum asisten Lu. Tentu dong. Masa ya gue gak ngerasain jadi teman kecilnya. Fu Jinyan, lo nganggap gue siapa sih? Lo mau bunuh gue ya? Gue gak perlu lo yang gantian minum buat gue. Ayo minum. Oke. Minum mulu. Lo lupa waktu tahun kedua kuliah. Senior klub gimana ngepush lo minum? Kalau gak gue yang gantian. Lo udah mati di pinggir jalan. Kamu masih berani ngomong gitu ya? Waktu itu kamu bantu aku ganti berapa gelas sih? 2 gelas, Bang.
Terus kamu langsung sembunyi di bawah meja. Nyenyak. Bukan aku yang bawa kamu pulang. Kemampuan minum waktu itu ya segitu. Sekarang kemampuan minumku sudah jauh lebih baik. Oke. Ayo kita adu siapa yang lebih kuat. Ternyata mereka teman masa kecil ya. Asisten Lu bawa manajer Fu pulang. Ada apa sih? Jadi mereka sudah bersama sejak dulu. Masih mau lanjut nggak? Lanjut aja. Perlu bantuan nggak? Kamu berani masuk toilet wanita. Aku akan telepon polisi. Tunggu ya. Kamu lihat yang baru datang itu. Liu Xiao gimana? Kamu juga suka dia. Lucu. Badannya juga bagus. Kamu juga suka dia. Tampangnya sih nggak masalah. Sekarang dia penanggung jawab proyek resor. Kalau bisa dekat sama dia, kita nggak perlu susah-susah lagi. Iya ya. Aku juga dengar. Dia pernah dikhianati mantannya. Dicuri banyak uang. Kayaknya, dia tipe yang cantik tapi nggak pinter. Ayo kita buruan. Nanti kita mabokin dia terus bawa ke hotel. Nanti kita bisa santai aja hidup dari dia. Manajer Fu. Kalian suka minum ya? Kasih mereka minuman yang paling keras di sini. Minum sampai mati. Manajer Fu, aku salah manajer Fu. Jangan dong. Zhao Zhao. Kamu. Fu Jinyan. Hehe. Kamu benar-benar kembali. Kupikir kamu tidak akan pernah kembali. Kamu di sini. Bagaimana aku tidak datang? Aku sangat merindukanmu. Lebih dari yang kuduga. Zhao Zhao. Aku juga sangat merindukanmu. Haha. Lu Zhao Zhao. Air. Aku butuh air. Nah. Benar-benar pemabuk. Malam ini Li Chenghong yang bayar. Tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan ini. Lalu kenapa kamu tidak langsung memecat Li Chenghong? Kenapa aku harus memecatnya? Untuk membuat musuh sendiri. Dulu kamu tidak seperti ini. Apa bedanya? Harus membalas dendam. Cinta dan benci jelas. Dulu, kamu sangat serius dengan hal-hal ini. Apa gunanya serius? Aku juga cukup serius padamu. Pada akhirnya kamu tetap pergi. Zhao Zhao. Jika aku bisa memberimu penjelasan. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Apa? Dulu. Lepaskan. Pergi. Lepaskan. Fu Chengran. Sejak lahir. Kamu tidak pernah mengurusiku. Sekarang kenapa kamu muncul memutuskan hidupku? Hanya karena aku adalah ayah kandungmu. Dan kamu adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga Fu kita. Kembalikan padaku. Lu Xiao Xiao. Apakah dia pacarmu itu? Kamu sekarang akan segera menjadi Puer Skill Yarga Fu kita.
Wanita rendahan seperti ini tidak pantas menjadi menantuku. Dengan siapa aku bersama? Bukan urusanmu. Baiklah, kamu sudah besar ya. Hah? Kalau kamu berani bicara lagi, aku akan menggunakan koneksiku untuk mengeluarkannya dari sekolah. Aku akan pergi denganmu. Jangan ganggu dia. Biarkan aku bicara dengannya sekali lagi. Bawa dia ke pesawat. Biarkan aku bicara. Fu Chengran. Jangan banyak menjelaskan. Kamu memang brengsek. Kamu membuangku dulu. Tanpa memberitahuku. Pergi sana pergi. Ehem. Ah. Lu Zhao Zhao. Jangan ganggu aku, Tutup yang rapat. Sangat menyebalkan. Jangan ganggu aku. Lu Zhao Zhao. Hi. Dari dulu aku tidak bisa mengatasimu. Ah. Ah. Kamu. Kenapa di kamarku? Kak. Ini kamarku. Kemarin malam kamu mabuk. Mau tidur di tempatku. Ranjangku. Bahkan mau menggoda aku, ya. Benarkah? Apa aku segitu laparnya? Itu. Kali ini aku yang salah. Kamu mau apa bilang aja. Kalau gitu antar aku ke kantor naik motor. Ah, naik motor. Fujinyan, bisa nggak kamu jangan bergerak-gerak? Aku nggak bergerak-gerak. Motor jatuh kamu yang tanggung. Motor kamu terlalu kecil. Kalau gitu kamu harus pegang erat. Kamu mau apa? Ajak kamu terbang. Oh. Hahaha. Lihat kamu takut gitu. Nyali kamu tinggal di luar negeri ya. Ada yang nyetir kayak gini. HMPH. Sudah bertahun-tahun, kamu masih nggak berubah. Kerja ya kerja yang benar. Ayo kerja sana. Mama, kok kamu datang? Kalau aku nggak datang, kamu bakal jadi perjaka selamanya. Mama ini kantor, pulang aja kita bicara. Aduh, aku mau bicara di sini. Kamu ini, udah mau 30 tahun. Kalau kamu nggak nikah, nggak ada yang mau sama kamu. Mama. Zhao. Pagi tadi di rumah, kamu naruh flash disk di dalam jaketku. Lain kali lebih hati-hati ya. Ah. Aduh, bukan Xiaoyan ini. Bibi Yao, sudah lama tidak bertemu. Kamu bilang tadi di rumah. Kenapa? Sekarang tinggal bersama. Tidak, Mama. Dengarkan aku menjelaskan. Aku. Mau jelasin apa lagi? Xiaoyan Pasty sudah rejok, benar kan? Sudah bertahun-tahun, aku masih suka Xiaoyan. Anak ini. Xiaoyan. Zhao. Kalian berdua rencananya, kapan mau menikah? Biar Mama bisa punya cucu. Mama kamu gila ya? Aku tidak bersamanya. Omong kosong. Bukannya kalian sudah tinggal bersama? Aku. Lalu bagaimana dengan kita? Ini untuk pekerjaan. Sekarang aku asistennya. Lalu tinggal bersama. Juga diatur oleh perusahaan. Benarkah? Ya. Bibi, sekarang aku dan Zhao memang tidak ada apa-apa. Tapi nanti belum tentu. Sudah kuduga kamu tidak bisa diandalkan. Tapi tidak apa-apa.
Aku sudah pasang iklan di situs kencan untukmu. Malam ini langsung mulai kencan. Berpendidikan, gadis baik-baik, tahun 80-an. Dia mau apa sih? Hai. Anda Tuan Wang kan? Kamu adalah Nona Lu. Ya. Itu aku. Aku tahu. Kamu datang untuk menikah. Tapi dia tidak ingin terlalu cepat masuk ke kuburan pernikahan. Hanya ingin bersenang-senang. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu tidak punya moral wanita? Kamu berpakaian terbuka, perilaku bejat. Aku tidak akan menikah dengan wanita sepertimu. Pikiran feodal. Pria seperti ini tidak boleh diambil. Panas sekali. Lihat yang berikutnya. Kompleks Perawan. Kamu tidak keberatan merawat aku dan anakku kan? Bukannya kamu belum menikah? Kenapa sudah punya anak? Jangan pergi dong. Tidak menyangka kamu begitu tampan. Kalau begitu kita hari ini langsung urus surat nikah. Wah hantu. Urus surat nikah. Tidak punya selera. Hebat-hebat. Nona Lu adalah tipeku. Jika kamu merasa langsung urus surat nikah terlalu terburu-buru, kita bisa berpacaran dulu. Tuan Chen, menurutku mas kawin 20 juta, tidak cukup kan? Aku heran kenapa restoran ini bau miskin. Ternyata kamu ya Lu Zhao Zhao. Keluar rumah seharusnya lihat kalender dulu. Kenapa? Dipakai oleh manajer selingkuhanmu. Kesini cari jodoh kaya. Kamu memang tebal muka. Setiap hari bawa selingkuhan keluar. Tidak takut dicibir orang. Camel. Kenapa aku benarkan? Mas, kamu belum tahu ya? Dulu wanita ini punya sifat buruk. Suka selingkuh kemana-mana. Makanya dia dibuang sama Mingge. Jangan sampai kamu tertipu ya. Kalian berdua malah bisa balik tuduh. Video press conference masih aku simpan. Mau diputar lihat. Putar aja juga boleh. Itu juga hasil editanmu. Benarkah? Sungguh benar. Dan lagi, sekarang dia di grup Chaoyan. Status asistennya. Juga hasil dia jual diri. 80%. Lihat si bodoh itu udah gak punya uang. Pengen cari orang kayak kamu yang kaya buat dinikahi. Sobat, buka mata lebar-lebar. Awalnya aku heran. Minta mahar segitu banyak. Bukan. Jangan dengerin omongan mereka. Aku beneran gak. Berani-beraninya nipu uangku. Pergi. Bahas nikah sama dia. Kamu gak layak. Wanita kayak gini kamu juga mau? Ya. Aku suka dia yang sombong dan matre. Wanita matre. Ada masalah. Gila-gilaan. Bukan, aku udah sombong matre. Kamu cuma ambil bunga jelek ini dari meja. Terlalu murah ya. Gak suka kasih ke aku. Gak kasih. Lu Xiao. Aku beneran gak ngerti. Aku ini, kamu menolak bos yang kekayaannya miliaran. Malah mau menjilat manajer yang gak jelas. Aku tanya kamu, worth it gak sih? Otak kamu bermasalah ya? Atau ingatan kamu menurun? Kamu yang selingkuh duluan. Dan lagi. Fujin Yan, mana ada yang kalah sama kamu? Tingginya 188 cm lebih tinggi dari kamu. Six-packnya 6 kali lipat kamu. Tampan dan dermawan. Pakai jari kelingking aja mikir. Pasti tahu harus pilih siapa jadi suami. Tampan buat apa sih? Paling cuma jadi gigolo. Dia punya rumah gak? Punya mobil gak? Punya tabungan jutaan gak? Aku jujur kasih tahu kamu, dia nabung seumur hidup. Gak bakal cukup buat beli satu mobil aku. Kamu bilang aku gak punya uang. Berapa total belanja? Di sini hari ini. Oh itu, harganya 80 ribuan kan? Anda ini. Semua aku yang bayar. Jangan. Berapa 80 ribuan? Kamu mau bayar? Perusahaan bakal kasih kontrak uang muda. receh aja.
Masih mau jadi CEO kayak di sinetron. Semua kamu yang bayar. Kartu kamu isinya 1.000 aja udah bagus. Pembayaran berhasil. Apa ini gak mungkin? Fuzong begitu dermawan. Ternyata sama kayak yang diceritain orang. Gampang Fuzong. Kamu punya rumah, punya mobil, punya tabungan jutaan buat apa? Kamu pernah beliin Zhao Zhao 1 buket bunga gak? Kamu pernah ajak dia kencan gak? Tabungan jutaan kamu, pernah dikasih 1 sen buat dia gak? Orang ini mantan pacarnya ya? Pantas saja dia dicampakan. Sangat pelit ya. Masa masih berani teriak-teriak di sini? Kalau aku jadi cewek itu, aku juga akan memilih dia. Alasan dia tidak mengajaknya. Makan di restoran mewah seperti ini. Masih kurang jelas ya? Dia Lu Zhao Zhao kelihatan miskin. Sama sekali tidak pantas datang ke tempat ini. Menurutku restoran ini, karena ada kalian berdua, jadi kelihatan murahan. Jangan iri karena tidak bisa makan anggur. Kakak Ming kami ini VIP. Kerja sebulan pun, mungkin cuma berani pesan timun acar. Wah, pendapat kalian salah. Pertama, restoran kami tidak mungkin menetapkan harga semahal itu. Kedua, kalian berdua sudah masuk daftar hitam kami. Silakan segera pergi. Buka matamu lebar-lebar. Aku ini VIP di restoranmu. Kalau kamu usir kami, percaya tidak aku akan membuat bosmu memecatmu sekarang juga. Restoran ini bagian dari grup Asagao. Beberapa waktu lalu, direktur utama kami secara pribadi memerintahkan tidak melayani grup Haifeng kalian. Simiwa orang. Jadi silakan pulang. Bodyguard bawa pergi. Lepaskan aku sendiri, bisa jalan, lepaskan. Dah. Lu Zhao Zhao, kamu tunggu saja. Lepaskan aku. Fu Jinyan, barusan dia memanggilmu Direktur Fu. Ya. Ini. Aku. Apa aku? Zhao Zhao, aku ada sesuatu yang sembunyikan darimu. Sudah lama pengen jelasin ke kamu. Nggak usah jelasin. Aku udah tahu dari dulu. Terus kamu. Kasih sini. Kasih apa? Rekening kartu kredit. Barusan transaksi. Pakai kartu kredit kan bayarnya. Kasih sini. Aku lihat berapa hutangnya. Aku bantu kamu bayar. Nggak usah. Uangku sendiri yang aku pakai. Aku sendiri yang ngerti. Ngerti apa kamu? Pas kuliah dulu, uang jajan setengah bulan dibuat beli hadiah buat aku. Sekarang mainnya lebih gede lagi. Aku lihat dong, kartu kreditnya mana? Katanya mana? Ah. Kalau kamu beneran mau bantu aku, balikan sama aku aja. Otak kamu rusak ya? Aku obatin ya. Ini semua cuma strategi. Mamamu maksa kamu nikah ya? Mamaku juga maksa aku. Jadi, kita harus bersatu. Ide yang bagus tuh. Lagian kita udah kenal lama. Jangan-jangan kamu mau manfaatin kesempatan ya? Terus. Gini. Boleh nggak? Tenang aja. Aku nggak bakal desperate kayak gitu. Fu Jinyan. Aduh, aku udah bilang Yan, anak ini cocok kan? Kamu si anak bandel. Masa masih malu-malu? Tante. Mama, sekarang kamu pasti nggak bakal ngeburu aku nikah lagi kan? Nggak usah. Tentu nggak usah. Tapi Zhao Zhao, selama 3 tahun ini, kamunya masih sama Xiaomi. Uang belasan juta udah habis sia-sia. Terus uangnya gimana dong? Itu mama, aku bakal urusin. Aku tutup dulu ya. Belasan juta. Lu Zhao Zhao, uang kamu sendiri aja berapa? Kok bisa ngasih Xiaomi segitu banyak? Waktu itu, perusahaannya lagi butuh uang. Lagian, waktu itu, kamunya juga miskin. Aku mahasiswa aja. Nggak bisa bantu apa-apa. Sekarang udah beda. Aku udah kerja. Aku nggak bakal biarin orang-orang di sekitarku miskin lagi. Kalau miskin terus pergi lagi gimana? Nggak boleh. Sekarang aku udah balik. Uangnya juga harus balik dan harus utuh. Sekarang aku cari orang urusin. Ya. Kamunya nggak bakal ngebawa orang mukulin dia kan? Mikir apa sih? Kita kan warga negara yang taat hukum. Tentu aja biar relain ngembaliin uangnya. Kamu sekarang, ada yang mau dibuang. Kak Ming bilang, ini Fuzong sendiri yang datang untuk mengantarkan undangan lelang. Apakah ada niat berbaikan? Lu Zhao Zhao, ITU. Seperti bayi.
Mana ada yang seperti aku? Jutawan yang berharga. Aku kasih tahu. Ini kesempatan terakhir. Dari grup Chaoyan. Kita harus manfaatkan dengan baik. Kenapa kalian ada di mana-mana? Datang ke acara seperti ini. Habis banyak uang ya. Iya dong. Habis puluhan ribu. Xiaozong, malam ini kalung kerajaan ini. Aku tidak akan sungkan. Dengan kekuatanmu. Mending pilih yang lain saja. Kalung kerajaan. Kak Ming, kalung ini, jangan sampai mereka menang lelang. Beli satu untukku dong. Bagaimana? Nanti dulu. Cari Fuzong dulu. Fuzong. Masa lalu. Itu salahku. Aku minta maaf. Hari ini ada yang Anda suka. Bilang saja. Siniwa akan saya ambil. Yang lain masih oke. Kalung ini. Sangat cantik. Fuzong punya selera yang bagus. Kalung yang pernah dipakai. Putri kerajaan abad lalu, Ketania Dayasi. Berlian ungu terbesar di dunia. Tentu saja langka. Kalau begitu Fuzong Saka. Maka saya akan mengambilnya. Dan memberikannya kepada Anda. Anggap saja. Sebagai tanda ketulusan saya. Hari ini kita semua berkumpul di sini. Pasti semuanya datang. Untuk kalung ini, mari kita tidak bertele-tele lagi. Langsung saja kita lihat barang aslinya. Ini kan cuma barang murahan dari Yu. Apa sih perhiasan kerajaan? Tampaknya teman wanita Xiaozong ini tidak mengerti perhiasan dan tidak tahu kapan harus diam. Kalau Fuzong bilang, ini perhiasan kerajaan, maka pasti itu benar. Tidak bisa bicara. Diam saja. Kalung ini juga didapatkan oleh institusi secara tidak sengaja. Jadi harga pembukaannya 50.000. Silakan mulai menawar. Harga pembukaan cuma 50.000. Tampaknya kali ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan Fuzong. 100.000. Lu Zhao, kamu memang sengaja melawan kami, ya? Miss Feng, apa maksudmu? Lelang ini memang tentang keadilan. Yang menawar tertinggi yang dapat. Kalau kamu tidak suka, tinggal naikkan tawaranmu. Kamu 150.000. 400.000. 400.000 untuk sebuah perhiasan kerajaan sebenarnya sudah sangat murah. Maaf ya. Pacar saya sangat suka kalung ini. Jadi hari ini harus merebut cinta dengan paksa. Masa iya? Kekuatan finansial grup Haifeng tidak bisa menandingi seorang manajer di bawah saya. 1 juta. Lu Xiao. Ketika kamu putus denganku, kamu tidak punya banyak uang. Kamu hanya seorang manajer kecil. Aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan 1 juta sekaligus. 1 juta sekali. 1 juta 2 kali. Tidak ada yang lain. Selamat kepada Tuan Xiaoming. Dengan harga 1 juta berhasil memenangkan kalung Huang ini. Kamu ngapain? Ini hadiah 1 juta. Untuk Pak Fu. Kamu bisa ganti kalau pecah. Masa tidak bisa ganti? Kakek Huang belikan cucunya banyak sekali. Kalau kamu suka, semua untukmu. Aikai. Sudah. Cepat bubar. Rapikan barang. Buru-buru ke kru drama berikutnya. Apa-apaan ini? Jangan pergi dulu. Bos jangan lupa bayar akhir. Oke malam ini masuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Nak, kamu main-main sama aku. Siapa yang main-main? Dulu kamu tipu aku puluhan ribu. Bilangnya untuk menyelamatkan perusahaan. Habiskan semuanya hilang. Kenapa tidak bilang kalau kamu main-main denganku? Lu Zhao. Bawa barang rongsokan ini. Menipu uang ini penipuan. Percaya tidak percaya aku akan memasuk kamu ke Siapa penjara. bilang ini penipuan? Lelang hari ini sah. Dan aku sudah bilang dari dulu, kalung ini adalah kalung Huang. Kalian yang ngotot mengira kalung kerajaan. Apa yang bisa kulakukan? Ya, orang bodoh memang tidak bisa diapa-apakan. Jangan terlalu sombong. Atasan kalian. Fuzong masih duduk di sini. Kalian tidak menghormati atasan kalian. Assistant Liu. Kamu pergi ke bank dulu untuk transfer. Uang yang susah payah dikejar kembali. Simpan di kantong sendiri. Baru Tenang Bukan. Terima kasih Fuzong atas bantuannya. Saya pamit dulu. Nanti pasti akan membalas budi. Cepat pergi. Di sini aku yang urus. Jangan pergi.
Tuan Xiao. Sekarang yang berdiri di depan kalian adalah presiden sebenarnya dari grup Chaoyan, Fu Zong. Kamu kan cuma pegawai kecil. Kapan berubah jadi Fu Zong? Ini MAH. Zhao Zhao suka, jadi aku temani dia. Meskipun kamu adalah presiden grup Chaoyan, kamu tidak bisa membawa barang dari Yiwu untuk menipu. Berlian di atas ini asli. Aku cuma takut Zhao Zhao khawatir. Jadi aku taruh di kemasan barang Yiwu. Di atasnya, aku beda sama orang kaya kamu. Aku gak mau nipu. Yang punya ya yang punya. Oh iya. Kalau kalung ini asli, harganya pasti lebih dari 1 juta. Kamu rugi dong? Terus kenapa? Aku udah bilang, aku cuma pengen Zhao Zhao senang. Jangan seneng dulu. 2 tahun terakhir di Haifeng. Korupsi dan suap, penyalahgunaan dana. Udah banyak kamu lakukan kan? Kamu gimana bisa tahu? Aku ingetin aja. Sekarang para wartawan udah ngumpulin bahan berita. Semoga beruntung. Zhao Zhao, kamu udah lihat berita belum? Ada apa? Grup Haifeng hampir bangkrut. Itu wajar aja kan? Sejak CEO kita bilang, udah gak mau kerja sama-sama Haifeng. Banyak perusahaan Odar putus kontrak sama Amerika. Terus terungkap juga, mereka curang dalam proyek, CEO-nya salah gunakan dana. Sekarang semua orang pada marah. Yah, nasib sendiri sih. Xiao, aku mohon, maafin aku ya. Aku beneran udah sadar salah. Xiao. Lepasin aku. Kamu ngapain? Xiao dulu aku salah. Aku gak manusia. Bisa gak kamu minta tolong sama Pak Fu? Jangan habisi grup Haifeng. Haifeng bisa sampai kayak gini. Semuanya karena ulah kalian. Xiao, kamu bilang mau berapa uang pisah? Aku setuju. Berapapun aku kasih oke. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Fu Zong. Bersihkan sampahnya. Jangan sampai aku lihat dia lagi. Ya. Fu Zong. Grup Haifeng adalah hidupku. Jangan biarkan orang menghancurkannya. Grup Haifeng. Wah, lumayan ada aura bos besar. Bersihkan sampah gampang. Kamu bilang, bagaimana mungkin grup Haifeng bangkrut dalam semalam? Mungkin kena orang yang salah. Kayaknya, kamu yang lakukan. Ya memang aku yang lakukan. Kamu yang paling hebat. Kamu kan CEO grup Chaoyan. Kartu kreditmu meledak. Bos besar 80 juta. Kamu. Semuanya tenang dulu. Perkenalkan rekan baru kita, Nona Lin Yu. Di perusahaan kita, baru diangkat sebagai manajer. Mari kita beri tepuk tangan. Baru datang belum terlalu kenal. Mohon bantuannya. Wah, cantik sekali. Gayanya juga elegan. Jelas lihat siapa dia. Nona Lin. Di luar negeri, aktris teater terkenal. Pantas saja gayanya begitu. Kenapa dia datang? Kenapa Nona Lin jadi manajer di sini? Aku dengar waktu di luar negeri. Dia pernah ngejar Fu Zong. Sekarang dia datang langsung jadi manajer. Jangan-jangan demi Pak Fu ya? Fujinyan sudah suka. Anak kecil yang sudah bertahun-tahun ini. Ternyata cuma begini kualitasnya. Kamu pasti lose Zhao ya? Waktu aku di luar negeri, sudah dengar tentang kamu. Bisa tolong ajak aku keliling perusahaan? Aku yang urus. Kok kamu bisa datang? Jinyan, kamu sudah lupa ya? Paman Fu sudah lama sekali menjodohkan kita. Menikahkan kita. Aku pulang kali ini untuk menikah denganmu. Kalian berdua kenal ya? Waktu aku kerja di luar negeri. Pernah ketemu. Nona, lu sekarang bisa ajak aku keliling perusahaan? Tentu saja, silakan. Ini ruang rapat kita. Ini kantor direktur utama. Silakan lihat sendiri. Sebenarnya sebelum pulang aku sudah dengar tentang kamu. Mengungkap kasus suap grup Haifeng. Itu kamu yang lakukannya? Ah, tidak. Dan kalau bukan karena manajer Fu, aku juga tidak bisa melakukannya. Wanita ini, apa yang bisa dibanggakan? Kamu dekat sekali dengan manajer Fu. Jangan-jangan kalian berdua pacaran? Soal berpura-pura pacaran, sepertinya jangan dibicarakan di kantor deh. Enggak juga. Kami berdua cuma teman sejak kecil. Hubungannya lumayan dekat aja. Aku iri sama kamu. Tidak seperti aku. Sampai sekarang masih bertengkar sama pacarku. Sekarang aku harus pulang ke Indonesia cari dia. Jangan-jangan kamu sama si Fu. Fu apa Fu? Asisten lu kembali kerja.
Nona Lin bisa sendiri. Tunggu dulu. Aku masih banyak yang belum kenal di perusahaan ini. Nona Lu nggak mau nemenin aku. Masa manajer Fu yang mau nemenin aku? Kalian pada ngapain sih? Lin Yu, kamu gila ya? Ada apa? Waktu kita di luar negeri, bukannya sering saling sapa gitu. Apa dulu sapaannya kayak gitu? Aja-aja aku menghindarimu, masih mau sapa-sapa sama kamu. Bukannya cuma bilangmu beberapa kali doang. Kok sapaannya harus cium pipi sih? Aku. Ini dia yang aku bilangin. Pacar aku? Ada apa? Jangan-jangan kamu sama aku lagi dingin pulang ke Indonesia. Terus sama Zhao Zhao. Padahal kita berdua belum bilang putus. Kamu kayak gini namanya selingkuh kan? Kamu. Ternyata manajer Fu di luar negeri mainnya gila-gilaan ya. Zhao Zhao, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Aku sama dia nggak ada apa-apanya. Udah punya pacar. Masih ngajak aku jadi pacar kontrak. Zhao Zhao, Jinyan, lepas. kayaknya cewek itu belum tahu identitas kamu ya? Mau nggak aku bantu? Jinyan, kamu datang. Kamu datang buat apa? Kamu sama Yu kan udah mau nikah. Pasti aku harus datang dong. Aku udah bilang. Aku sama Lin Yu nggak mungkin. Jauh-jauh. Kamu tiap hari kayak gini ya? Perlakuannya sama Yu. Papanya Jinyan datang, bilang mau ajak kamu makan bareng. Jinyan, aku sengaja dari luar negeri pulang, buat nikah sama kamu. Tidak bisakah kau melihat apa aku menyukaimu? Kami berdua adalah pintu. Itu saja. Keluarga Lin adalah keluarga besar. Lin Yu aktor top lagi. Apa yang tidak lebih baik dari itu? Gadis rampart cunning quat. Saya tidak peduli jika Anda memberi ayah saya apa sup ekstasi. Tapi sekarang aku akan memberitahumu. Aku tidak merasa. Sekarang segera tinggalkan aku. Tapi aku punya kontrak pernikahan. Paman Fu sudah berjanji padaku saat aku berumur 25 tahun. Biarkan kau menikah denganku. Apakah kamu lupa? Sekarang kau tidak menipu perasaan saya? Kau seorang aktor. Mematahkan otak Anda. Jika Anda tidak tahu naskah dan kata-kata realistis, pergi ke rumah sakit jiwa dengan obat. Aku akan memberikanmu biaya pengobatan. Fu Jinyan, aku tahu kau suka Lu Shao Shao. Dan kau jangan lupa, dia adalah gadis miskin tanpa uang. Anda adalah presiden keluarga Fu. Bagaimana kau bisa menikahinya? Bagaimana dengan wanita? Kau bahkan tidak mengerti. Aku tidak perlu mengerti. Dan kau jangan lupa, 3 tahun yang lalu, bagaimana Anda pergi dengan saya. Sekarang aku terlepas dari kelompok ini. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa memindahkan gadis ini. Jinyan, kali ini kembali. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi ada beberapa kata. Saya pikir lebih baik mengatakannya dengan jelas. Kaha Japan, Lu Zhao Zhao sekarang. Di tangan Anda. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu masih suka dia? Aku tidak suka dia. Bagus sekali Fu Jinyan. Kamu tunggu saja minum angin barat. Itu baru benar. Aku mencintainya. Dan seumur hidupku, hanya dia yang akan kujadikan istri. Kamu anak durhaka. Dan lagi, bahkan jika Lin Yu memiliki kondisi materi yang sama dengannya, aku tetap akan memilih Zhao Zhao. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa paman. Aku rasa, Jinyan hanya sementara terpesona oleh Lu Zhao Zhao. Aku yakin jika diberi sedikit waktu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Jinyan, ini nomor teleponku di dalam negeri. Jangan lupa tambahkan temannya. Paman Fu, ayo kita pergi. Pikirkan baik-baik lagi. Zhao Zhao. Zhao Zhao, kamu ada. Masuk rumah tidak nyalakan lampu. Air tumpah di mana-mana. Malam ini kamu yang mengepel. Lu Zhao Zhao, kamu ngapain? Kakak. Malam ini kamu tidak berniat membiarkanku makannya. Makan apa lagi? Kamu kan baru saja makan bersama si putri kaya. Jangan-jangan kamu melihatku makan bersama Lin Yu di restoran. Kamu tenang. Dengar dulu penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku hanya asisten pribadi. Manajer Lu.
Aku tidak peduli banyak. Cepatlah kamu pergi. Menjadi menantu si putri kaya aku bekerja. Aku dan Lin Yu tidak ada apa-apanya. Aku lihat dia menciummu. Kan kamu senang banget. Gak kok. Emangnya kamu kenapa jadi pengecut gini? Atau jangan-jangan kamu dipegang? Ada aib sama Nona Lin? Fu Jinyan bilang, dia pegang aib kamu apa sih? Bilang. Oke aku bilang. Tapi jangan ketawa ya. Jangan-jangan waktu kamu di luar negeri. Kamunya telanjang di depan umum terus dia Lu lihat. ngomong apa sih? Terus apa dong? Sebenarnya Lin Yu itu dari dulu pengen ngegaji aku jadi pacar bayarannya. Apa? Ngegaji kamu bilang dong jelas-jelas. Sebenarnya waktu di luar negeri, dia udah bilang mau ngegaji aku. Aku kasih tahu ya. Uangnya banyak banget. Dia maksa banget ngasih ke aku. Tapi aku ini siapa? Masa ia mau terima? Langsung aku tolak. Tapi meskipun gitu, dia tetap ngejar-ngejar aku. Pengen banget dapetin aku. Aku tiap hari cari cara buat ngindarin dia. Tapi meskipun gitu, dia tetap kayak orang gila. Pengen ngasih uang ke aku. Hah, ngegaji. Kapitalis yang jahat. Ngegaji. Kalau lu buang-buang kertas lagi. Ya begitulah ceritanya. Aku kira udah kabur ke dalam negeri. Dia tetap ngejar-ngejar aku. Jadi kamu bilang, dia ngasih kamu uang RMB ya? Enggak. Dolar as. Terus kenapa kamu nggak terima? Kenapa nggak terima? Itu kan uang yang dikasih sukarela. Kalau kamu bisa bawa balik setengahnya, kita bakal kaya Lu raya. Zhao. Kamu cuma mikirin duit ya. Bagaimana dengan kebersihan namaku? Kamu nggak tanya sama sekali. Kebersihan namamu udah kamu kasih ke aku. Buat apa kebersihan nama? Tunggu. Kalau dia terus-terusan nempel sama kamu, ini nggak bakal beres. Kalau langsung konfrontasi, nanti malah dijahatin. Gimana dong? Jangan-jangan kamu bohong sama aku. 3 tahun lalu kamu udah buat aku sengsara. Kalau kamu berani lagi, aku bakal patahin kaki ketiga kamu. Nggak sama sekali. Yang penting bisa bertahan dulu. Fu Jinyan, kok kamu bisa sampai sini? Bikin aku susah nyari. Laporan keuangan, aku agak nggak ngerti di sini. Bisa kamu jelasin nggak? Laporan keuangan sederhana kayak gini aja, nggak ngerti. Masa bisa jadi supervisor? Maksud kamu apa? Supervisor Lin, mungkin maksud dia, kemampuan finansialmu kurang. Kamu, cepetan jelasin ke dia. Aku. Kamu ikutin aja dulu. Kita harus jaga pekerjaan kita, biar nggak dijahatin. Kita tunggu sampai ketemu kelemahannya, baru kita laporkan ke Pak Fu. Aku yakin Pak Fu pasti bisa ngatasin dia. Ayo. Ya sudah. Zhao, seluruh kantor pada taruhan. Kamu dan Fu Jinyan jadian, kok kamu bisa serahin dia? Ke Lin Yu. Kamu tidak demam kan? Kamu nggak ngerti. Ini namanya takdir besar jatuh ke pundak kita. Yang pertama-tama menguji fisik kita. Ayo. Zhao, kamu bisa tahan begini. Kan cuma teh hijau, siapa yang nggak bisa? Jinyan, kamu tadi kemana? Aku nyari kamu setengah mati. Pak Lin, kamu juga ada di sini. Cepetan pijitin bahuku. Aku capek banget. Kamu mau ngapain lagi? Nggak usah ikut campur, ikutin aja. Pak Lin dia. Zhao, aku baru aja masuk perusahaan. Masih belum terlalu paham urusannya. Mungkin bakal sering merepotkan Jinyan. Kok kamu nggak makan sama teman kantor lain? Makan bareng yuk. Aku kan ada urusan sama dia. Pak Lin, kamu belum tahu ya. Kami berdua kan teman sejak kecil. Hubungan kami sangat baik. Setiap hari harus makan bareng. Oh iya. Jinyan. Nggak disuapin, nggak mau makan. Ayo Jinyan. Enak kan?
Pak Lin, kok kamu masih di sini? Oh, kamu mau aku suapin juga ya? Ayo, ayo. Nggak usah, aku sudah kenyang. Urusan kerja aku nggak bisa putusin. Masalah kecil kayak gini aja aku nggak bisa atasi. Si Lu Zhao ini berani sama Fujinian bikin aku jengkel. Main licik sama aku ya? Tunggu aja. Jinian, kita juga sudah lama nggak ketemu. Gini aja aku yang traktir. Malam ini kita minum bareng. Lin Yu, aku bukan orang nganggur. Nggak ada waktu buat ikut-ikutan kamu. Kalau gitu aku terpaksa ganggu. Lu Zhao NIH. Wah, pas banget ngobrol sama dia. Tahun itu kamu tiba-tiba pergi ke luar negeri. Sebenarnya itu buat nikah sama gue. Lin Yu. Kerjaan penting, setuju aja sama dia. Sial, hampir lupa soal urusan tunjangan ini. Oke, gue setuju. Tapi kamu gak boleh ganggu Zhao lagi. Itu si Lin kepala pemasok. Di sana perlu kamu yang urus. Nanti malam gue tunggu ya. Kak Jinian, kamu datang. Duduk. Gue datang hari ini, cuma mau ngomong jelas sama kamu, entah kamu mau uang, atau proyek perusahaan, gue bisa kasih semua. Cuma satu syarat. Tinggalin gue sama Zhao. TAPI. Gak usah pakai urusan nikah buat ngeblokir gue, itu kan udah ditentuin sama orang tua. Gue gak bakal terima. Pakai hal yang bahkan gak ada efek hukumnya, buat ancam gue. Gak bakal mempan. Kak Jinian, udah ngomong sampai segitunya. Terakhir temenin gue minum. Boleh kan, Kak Jinian? Sebenarnya dari pertama kali, gue lihat kamu. Gue udah jatuh cinta. Gak nyangka udah bertahun-tahun. Gue masih gak bisa bikin kamu cinta. Banyak bacot. Mending kamu jadi aktor bukan penulis skenario. Malah gak bakal dapat kerjaan. Zhao, kamu mau ngapain? Uang lembur gak mau? Gak mau. Gue mau nyelamatin cowok polos. Tenang aja Fujinian. Gue gak bakal biarin kamu kehilangan keperawanan percuma. Kalau hilang juga tunggu gue dapet duit dulu. Panas banget ya. Kak Jinian, kok kamu berkeringat sih? Aku bantu lap ya. Kalau panas ya buka bajunya. Aku bantuin. Kamu kan udah dikasih obat. Masih aja ngeyel. Malam ini ikut aku aja. Biarlah kita jadi satu. Lu Zhao kok belum dateng juga. Katanya sih siap sedia. Siap nyelamatin aku. Berhenti. Kamu kok ada di sini? Katanya lagi lembur. Lembur sendirian. Mana enak kalau lembur berdua. Tunggu dulu. Malam ini aku janjian sama Jinian. Kamu ngapain bawa dia pergi? Fujinian emang ganteng sih. Tapi dia nggak punya kelebihan lain. Kamu? Paling cuma badan bagus. Orang ganteng badan bagus. Banyak tuh. Kamu ngapain ngeyel sama dia? Orang yang nggak jelas. Hah, Bulin. Malam ini aku yang traktir. Apaan nih? Lu Zhao, jangan pergi. Ayo kita temenin kamu. Lu Zhao, aku bunuh kamu. Apaan sih, lepasin aku. Jangan sentuh aku. Fujinian, kamu berat banget. Berangkat dong. Gak mau. Minggir. Barusan kamu bilang. Bilang aku gak punya kelebihan. Itu cuma buat ngehadepin Lin Yu. Udah sama aku 20 tahun. Gak bisa sebutin satu kelebihan aku. Oke, sekarang lepasin aku. Aku mau ngomong satu lagi. Gimana? Bicara banyak.
Kamu juga nggak bakal suka sama aku. Kamu bilang. Kamu bilang apa? Aku bilang bicara banyak. Kamu juga nggak bakal suka sama aku. Nggak bakal balikan sama aku. Jadi kamu masih suka sama aku. Terus kenapa 3 tahun lalu kamu pergi diam-diam? Nggak bisa kamu minggir. Aku kasih tahu ya, hari ini harus jelas. Kamu lepasin. Nggak bisa biarin kamu kabur lagi. Fujinian, kamu brengsek, lepasin aku. Untungnya aku masih punya cara buat ngadepin brengsek. Capek banget. Ha. Kamu sakit ya? Aku cuma ngantisipasi. Teman sekamarku berubah jadi serigala. Aku harus selalu siap berperang. Pertama kita ini hubungan pacaran. Tapi pacaran kontrak. Dan itu cuma buat ngadepin ortu kita. Baru berlaku. Nah lu Zhao Zhao. Aku mau minta kontraknya jadi resmi. Boleh nggak? Nggak. Aku hampir tertipu sama kamu. Kamu jelasin dulu. Masalah pergi ke luar negeri 3 tahun lalu. Gimana sih? Aku pertimbangkan dulu mau resmi apa nggak. Dari lahir. Kamu nggak pernah ngurusin aku. Sekarang kamu ngapain? Muncul buat tentuin hidup aku. Karena aku bapak kandungmu. Dan kamu adalah anak laki-laki satu-satunya di keluargaku. Sama siapa aku pacaran? Nggak urusan kamu. 3 tahun lalu. Ayahku akan meninggal. Paman Fu. Ibuku, ketika dia baru hamil saya, langsung meninggalkan kami. Ibuku selalu enggan membicarakannya. 3 tahun lalu dia kritis. Memaksa ingin bertemu saya, jadi saya buru-buru pergi ke luar negeri. HP juga saat itu rusak. Tidak bisa menghubungimu. Setelah kembali kamu, Sudah memblokir saya. Yaitu gaya saya. Maaf ya. Saya salah paham. Jawaban ini saya cukup puas jadi. Saya mau mengobservasi dulu, baru pertimbangkan mau diangkat tetap atau tidak. saat itu, baru kasih tahu dia kebenarannya. Aduh, Tante? Saya baru pulang dari luar negeri. Sengaja datang menjenguk Anda. Nona Lin. Tahun-tahun di luar negeri. Beruntung ada kamu. Merawat Jinyan, saya sedang mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Teraima, kamu tahu juga. Lin Yu sudah berkorban banyak. Anak kesayanganmu itu. Benar-benar anak durhaka. Jinyan? Kamu baru pulang. Belum ketemu Jinyan kan? Kebetulan, Jinyan dan Zhao Zhao sudah rujuk. Nanti, ajak mereka, traktir kamu makan. Rujuk. Saya setuju belum. Iya, Bu. Deng-deng lu Zhao Zhao ITU. Keluarganya biasa aja ya. Dia sama Jinyan. Gak cocok kali ya. Zhao Zhao sih, keluarganya memang gak kaya. Tapi anak ini, orangnya baik. Ada orang-orang, walau kaya, tapi sifatnya jelek yang gak bisa. Betul kan? Mak tua bangka, gak mau dihormati malah minta dihukum. Karena kamu juga mau menghalangi. Aku sama Jinyan, ya udah gak usah hidup. Bu. Saya dengar, akhir-akhir ini kesehatan ibu kurang baik. Sering batuk-batuk, jadi saya bawa obat. Buat ibu coba. Ayo. Minum ini, nanti baikan. Non Lin, kamu memang perhatiannya. Ngomong-ngomong, Jinyan bilang hari ini pulang makan. Gimana, kalau kamu ikut makan aja? Baiklah, Bu. Jinyan pulang.
Hai, Lu Zhao Zhao, kenapa kamu juga datang? Zhao Zhao kamu datang. Masuk sini masuk. Tante Fu. Paman Fu. Siapa yang kamu panggil Paman Fu? Sudah minta izin sama saya belum? Bawa orang macam ini ke rumah. Ini rumah saya. Saya mau bawa siapa ya bawa. Kalau kamu nggak suka, keluar. Om Tante, aku sudah menyiapkan Jinyan. Longjing favoritnya. Ayo aku ajak kalian mencicipinya. Ayo ayo. Lin Yu sudah mulai menggila orang tuamu ya. Ya aku bilang dia agak gila. Salah jalan. Putri kaya. Tenang. Hari ini, aku akan membuatnya menyerah untuk memelihara kamu. Ternyata, kamu dan Jinyan Zhao Zhao. Di kantor, sudah pernah bertemu. Iya Bu. Dan Jinyan di kantor. Selalu membantuku. Merawat Yuyu. Jinyan kamu kenapa sih? Biasanya tidak peduli Zhao Zhao ya? Aku. Dengar itu karena aku. Kemampuan kerja cukup kuat. Tidak perlu perhatian Jinyan. Jangan khawatir. Kalau merawat Yuyu, ada masalah APA. Yuyu dia belum mahir. Lagi pula, itu juga sebaiknya Jinyan lakukan. Selain itu, Yuyu berasal dari putri keluarga Lin. Kemampuan pasti tidak buruk. Aku yakin dia akan cepat mahir. Terima kasih pujian Om. Haha Jinyan. Kamu harus menghargai Yuyu. Dia di luar negeri. Sangat terkenal. Aktor theater. Tidak seperti beberapa orang kuno. Tidak pantas tampil. Maaf ya, saya ini suka yang kayak gitu. Fu Jinyan. Paman jangan marah. Minum teh dulu biar tenang. Lihat nih. Lihat gimana Yuyu bertindak. Gak kayak yang di samping kamu itu. Gak punya perasaan. Hem. Siapa bilang gak punya perasaan? Hem. Sudah cukup. Lu Zhao Zhao. Jangan kira kamu bisa main sedikit mus lihat lalu bisa menikah dengan keluarga Fu. Orang biasa aja. Mau dekat-dekat sama keluarga kaya. Kayak mimpi di siang bolong. Saya dekat-dekat sama keluarga kaya. Saya aja belum ngomong. Malah kamu yang suruh dibayarin sama cewek kaya. Tai Pai Orin. Betul. Dia dari luar negeri udah ngejar-ngejar dia. Maunya dibayar 10 juta sebulan. Bayarin dia. Benarkah? Iya. Waktu itu saya sama Lin Yu, baru kenal di luar negeri. Dia pikir saya miskin. Jadi, Tidak. Waktu di luar negeri, saya udah tahu dia itu. Gimana kalau gini aja? Kamu bayarin saya. Saya bisa bersih-bersih, bisa masak, hemat rumah tangga. Kemampuan kerja juga bagus. Lagi pula saya murah. Gak perlu 10 juta, 5 juta aja. Kamu? Hahaha. Lu Zhao Zhao. Kamu ngomong apa sih? Zhao Zhao ngomong apa sih? Anak-anak, cuma bercanda biar aku senang. Apa salahnya? Tent, aku bukan. Yuyu, gak usah jelasin. Niat baikmu aku ngerti. Aku rasa, merawat Zhao Zhao juga bagus. Lagian, Zhao Zhao Jinyan gak bisa dipisahkan. Betul kan? Betul-betul. Enggak, aku nggak mau makan ini. Lu Zhao Zhao, kita lihat nanti. Dah. Jinyan. Kamu hari ini benar-benar keterlaluan. Yang bisa ngurus keluarga Fu kita. Pasti anak orang kaya. Bukan. Cewek yang gak pantas. jangan ngomong cepetan pergi. Pelan-pelan Om. Jinyan. Aduh. Yuyu jangan khawatir. Jinyan ini, aku bakal ngomongin. Nggak apa-apa Om. Fu Jinyan, awalnya aku nggak mau bersikap kejam sama kamu. Tapi sekarang, aku penasaran sama ekspresi Lu Zhao Zhao. Pas tahu kebenarannya. Hari ini kan acara tahunan. Aku kira kamu bakal dandan dulu. Aku kan nggak naik panggung. Acara tahunan perusahaan. Waktunya aku dikasih uang. Bukan aku yang ngeluarin uang saat menyewa gaun untuknya. Juga. Hei lumayan. Terlihat gagah dengan pakaian itu. Pergi. Melihat kembali tahun lalu. Semua orang sangat berusaha. Prestasi yang luar biasa. Sebagai hadiah, Fu Zong memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja 4 hari libur 3 hari. Wow! Begitu juga di tahun baru ini. Kami juga akan memberikan kenaikan gaji untuk semua orang. Setiap orang mendapat tambahan 20 juta per bulan. Wow! Fu Zong terlalu baik ya. Bagaimana? Bergabung dengan grup Chaoyan tidak rugikan. Tentu saja, kita punya bos.
yang sangat bijaksana. Kalau bukan karena dia tidak secantik kamu, aku pasti jatuh cinta padanya. Lu Zhao Zhao. Sebentar lagi adalah awal pesta dansa Semua kita. Orang bisa bebas mencari pasangan dansa masing-masing. Pesta dansa. Aku tidak merencanakan sesi ini kan. Mungkin. Ini tambahan dadakan. Seharusnya aku menyewa satu. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah menyiapkan untukmu. Sebuah gaun tidak bisa dianggap sebagai biaya perawatan. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar ingin membantumu. Aku sudah memikirkannya dengan matang, karena hubunganmu dengan Jinyan sangat baik. Aku juga tidak perlu terus-menerus mengganggu. Apakah kamu benar-benar berniat menyerah? Jangan bicara soal itu lagi. Pesta dansa sudah mau dimulai. Lagi pula, memakai gaun cantik dan menari dengan orang yang disukai. Bukan hal yang romantis ya. Sebenarnya, awalnya aku dan Jinyan punya ikatan pertunangan. Ikatan pertunangan? Kamu ini anak orang kaya. Masa bisa punya ikatan pertunangan sama dia? Itu ditentuin sama orang tua. Aku juga nggak tahu. Tapi Lu Zhao Zhao, kamu beneran yakin Fu Jinyan bakal mencintaimu selamanya? Aku tahu kamu nggak bakal melepaskannya. Meskipun dia nggak mencintaiku selamanya, dia juga nggak bakal melirikmu sekalipun. Dari segi pekerjaan, aku aktris teater terkenal. Tori Seji KK on. Angka di rekening bangku, kamu aja belum pernah dengar. Dari segi keluarga, aku jauh lebih baik daripada kamu. Pilihan terakhir Fu Jinyan, pasti aku. Mendingan kamu ngurusin bibirmu dan otakmu daripada sibuk ngurusin kecantikan. Rapihin kerutan di wajahmu. Itu aja. Kamu? Nanti kamu lihat aja. Tari pembuka, Jinyan bakal milih siapa? Oke. Gaun cantik gratis. Makasih ya, nggak usah ditolak. Gimana? Zhao Zhao mana? Kok kamu tanya dia mulu? Kamu nggak nanya aku juga ya? Dia pacarku. Dia bakal jadi nyonya rumah keluarga Fu. Yang aku peduliin cuma dia doang. Jinyan, bisakah kamu di akhir janjiin aku satu hal? Tari pembuka nanti, temanin aku ya. Cuma tari pembuka nanti aja. Temanin aku. Aku janji nggak bakal ganggu kamu sama Lu Zhao Zhao lagi. Dan aku juga bakal mundur dari grup Chaoyan. Oke nggak? Serius. Oke deh. Tari pembuka sebentar lagi mulai. Semuanya, sudah ada pasangan tari belum? Sebentar lagi mulai. Sebentar lagi kita bakal tahu kebenarannya. Jinyan, aku udah siap. Zhao Zhao. Mau nggak nari sama aku? Kenapa Jinyan? Kan kamu udah janji sama aku. Apa kenapa? Oh, nari ya. Tapi sebelum pulang ke Indonesia, kan kamu juga janji sama aku. Bilang nggak bakal ganggu aku lagi. Udah kamu lakuin belum untuk orang kaya kamu? Nggak ada kredibilitasnya sama sekali. Aku tadi sempat mikir, sesi nari, aku bakal kalah sama dia. Kalau tadi aku milih Lin Yu, apa aku bakal mati? Nggak pasti juga. Kalau kamu beneran milih dia. Sepertinya dia diancam. Wah lumayan pintar juga. Non Lin kalau capek. Aku temani istirahat di sebelah. Pergi. Lu Zhao Zhao, nanti kamu akan lihat. Setelah pesta dansa selesai, aku mau ngomong 2 patah kata. Siapkan mic buat aku. Jago juga nari. Pastinya. Ini skill rahasia aku. Harus bayar tambahan. Kalau gitu, tabungan rahasia aku serahin semua. Setiap bulan temani aku nari sekali. Wah, kamu udah punya tabungan rahasia. Hah, banyak tabungan rahasia. Semuanya,
Hari ini di acara tahunan kita, hadiahnya nggak cuma segini. Aku punya kejutan. Untuk kalian semua, kalian udah kerja di perusahaan. Sudah lama, pasti kalian semua pernah lihat Pak Fu kan? Tapi kalau aku bilang, itu cuma asisten pribadi Pak Fu. Ya ampun, Pak Fu juga ada di sini. Siapa ya, penasaran banget. Hah, dia asisten. Air Pak Fu, sembunyi amat ya. Pak Fu yang asli. Hari ini ada di acara tahunan kita. Kamu ngapain lari? Kamu punya masalah sama Pak Fu. Semuanya pasti penasaran. Pak Fu yang asli. Siapa ya? Lihat ke sini. Pak Fu kita. Untuk mengelola perusahaan lebih baik, tidak segan menyembunyikan identitas, menjadi bagian dari akar rumput. Fuzong, Anda sudah bekerja keras. Benar-benar Fuzong. Fuzong memang hebat. Fuzong. Zhao Zhao. Kamu adalah CEO grup Zhaoyan. Ya. Tapi Zhao Zhao, dengarkan penjelasanku. Pembohong. Zhao Zhao. Zhao Zhao, jangan marah dulu. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Lin Yu bilang kalian berdua punya janji pernikahan. Awalnya aku tidak percaya. Ternyata benar. Kalian berdua memang cocok. Aku dan dia tidak pernah memikirkannya. Dari awal, kamu sudah membohongiku. Kamu adalah CEO, sementara aku hanya seorang karyawan kecil. Kami memang tidak dari dunia yang sama. Tidak. Zhao Zhao. Bagiku, kamu tidak pernah berbeda. Tidak tahu ayahku adalah orang terkaya. Dia hanya punya aku satu-satunya anak. Dan saat itu untuk membuatku mewarisi kekayaan keluarga. Membohongiku kalau dia sudah meninggal. Ternyata 3 tahun lalu, masalah putus. Kamu juga membohongiku. Penjelasanmu sebelumnya omong kosong. Fujinian, kamu memang hebat. Dan masalah resor, kamu juga yang mengaturku menjadi pengambil keputusan kan? Ya. Ternyata saat aku memecahkan masalah, merendahkan diri meminta bantuan orang, kamu hanya perlu menggerakkan jari. Sudah bisa menyelesaikannya. Merasa sangat puas ya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin membantumu. Apa aku juga salah? Lepaskan aku. Kamu bilang Lin Yu mau menanggungmu, sambil mempermainkanku. Sambil membuatku cemburu. Tuan Besar belum pernah lihat kesenangan seperti ini ya. Ingin jadi resmi. Mimpi kali. Lepaskan aku. Zhao Zhao. Kamu benar-benar bodoh. Orang yang memanfaatkanmu dulu. Kenapa kamu masih bisa mencintainya? Bukankah aku kemarin tidur di sofa? Kamu sudah bangun. Cepat makan sarapan. Pergi sana. Kalau tidak pergi aku telepon polisi. Sebenarnya ini rumahku. Baik. Aku pergi. Zhao Zhao, sembunyikan identitas. Benar-benar salahku. Tapi aku juga takut kamu tidak menerimaku. Maaf. Sudah tahu ya. Zhao Zhao. Kamu kemarin pergi terlalu cepat. Tidakly hate. Kami hampir gila. Iya. Kapan kamu menikah dengan Pak Fu? Kami sudah putus. Nih. Apapun yang terjadi, sarapan harus dimakan. Kalau tidak nanti sakit perut. Wah, Pak Fu terlalu manja ya. Kamu iri. Nih, untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Ini bagianmu. Mereka juga punya.
Siapa Pak Fu? Oh, di sini. Letakkan pesanan di meja. Semuanya. Saya sudah memesan sarapan untuk kalian. 1 porsi untuk masing-masing. Tidak ada yang terlewat. Harus dimakan. Iya. Ini terkait dengan kinerja. Bajingan. Makan, makan, makan. Maksa saya makan. Iya, baiklah. Fu Jinyan. Masih bilang putus. Ini tidak terlihat seperti putus. Oh, berikan ini ke Pak Fu. Zhao Zhao, lebih baik kamu yang mengantarkan sendiri. Bukan takut capek. Masalahnya, sudah 3 kali saya ke sana pagi ini. Muka Pak Fu. Semakin lama semakin tidak enak. Dia tidak akan memakanmu. Asisten Leo, Pak Fu bilang. Proposalmu agak sedikit. Tidak masuk akal. Ingin kamu datang menjelaskan sendiri. Tidak mungkin. Ini jelas balas dendam. Semoga beruntung ya Presiden. Sekarang istri. Sepertinya yang lebih bisa memakan orang. Tidak tahu mengetuk pintu. Fu Jinyan, kamu mau apa lagi? Saya hanya ingin minta tolong padamu. HMPH, Presiden Zhao Yan yang terkenal. Masih perlu minta tolong pada orang biasa, langka sekali. Hari ini saya ingin membuatkanmu makan malam mewah. Kebetulan ada diskon di supermarket, tapi saya masih tidak tahu bagaimana caranya agar bisa hemat. Ini lebih enak ya. Nggak bisa. Yang ada kemasannya mahal banget. Nggak boleh ambil yang kayak gini. Cepat taruh kembali. Kamu harus pilih yang ini. Yang nggak ada kemasannya baru murah. Gimana kalau nggak ada aku? Makanya aku punya kamu. Bodoh banget sih. Sudah diajarin berkali-kali. Tahu-tahu. 2 kupon ini. Nggak bisa dipakai bersamaan. Beli terpisah lebih murah. Ribet banget. Kalau belanja 100 diskon 20, berarti kita harus bikin 4 pesanan. Baru lebih hemat. Iya juga ya. Sudah tahu semua. Tapi memang, hal-hal kayak gini, kedepannya tetap harus kamu yang bantu aku. Nggak bisa. Ada masalah Fu Jinyan. Nyonya Fu. Dia mungkin dalam bahaya. Kamu bilang apa? Ibu aku kenapa? Aku cuma iri sama kamu dan Zhao Zhao. Jadi aku kasih obat ke ibumu. Kasih obat. Lin Yu, kamu tunggu aja masuk penjara. Jinyan Zhao Zhao. Aku tahu. Aku nggak seharusnya gegabah kayak gini. Aku bersumpah ke depannya. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Maafin aku kali ini ya. Maafin kamu. Mulai sekarang, keluarga Lin dan keluarga Fu gak ada kerja sama lagi. Gak ada hubungan lagi. Kesehatan tante yang penting. Kita pulang dulu yuk. Mama, Tante Fu. Tante Fu, kamu baik-baik aja kan? Cepat panggil ambulans. Tante Fu, aduh. Nggak perlu. Tante Fu, kamu bohong ya? Tante baik-baik aja kok. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Mama, bukannya kamu dikasih obat sama Lin Yu? Ya. Dasar anak bodoh, mama kamu itu pinter banget. Udah tahu dari awal. Tipu muslihat dia itu. Aku udah tahu. Obat dia itu ada masalah. Tentu aja nggak diminum. Kenapa nggak bilang dari dulu? Bikin aku sama Zhao Zhao khawatir banget. Dasar anak bandel. Yang bikin khawatir itu kalian berdua. Zhao Zhao, kamu masih marah sama Jinyan ya? Kasih tanganmu. Jinyan, aku tahu. Kalau bukan karena papamu, ngancam Zhao Zhao, nggak mungkin kamu ninggalin Zhao Zhao. Apalagi pergi ke luar negeri. Zhao Zhao dengan karaktermu, masih mau dekat sama Jinyan. Berarti di hatimu masih ada dia. Bisa nggak buat aku? Kasih Jinyan kesempatan lagi, ya? Oh. Tinggal serumah cuma. Tidur di satu kamar. Gak harus satu ranjang. Lagian masakanmu. Bubur ayam telur asin. Enak banget. Aku beneran project lead kok. Kecuali, kartu kerja yang bisa dicuri siapa aja. Ada yang bisa ngebuktiin nggak? Sio sendiri yang ngebuktiin dia. Cukup, aku cuma suka dia. Sombong dan materialistis. Wanita matre. Fu Jinyan. Ya.
Aku selalu ada. 3 tahun lalu kamu bilang akan selalu bersamaku. Tiba-tiba kamu pergi ke luar negeri. 3 tahun kemudian kamu masih bohong padaku. Aku ingin menikahimu. Zhao Zhao. Yang ingin kumiliki selalu hanya kamu. Aku janji. Tidak akan terjadi untuk ketiga kalinya. Kamu mau? Kamu belum resmi. Kalau begitu, kapan aku bisa resmi? Aku ikut kamu. Nah gitu dong.